Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berdasarkan ayat di atas, tentu kewajiban berpuasa itu adalah fardu ain bagi mereka yang mampu dan mereka yang beriman. Hanya saja Allah memberikan sejumlah rukhsah kepada orang-orang tertentu yang memiliki uzur. Di antaranya adalah ibu hamil dan perempuan menyusui. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan keringanan itu, dan seperti apa misal dalam kondisi tertentu seorang perempuan itu belum sempat untuk melakukan qadha atau membayar puasa yang telah lewat. Alhamdulillah, sebelum kita memulai bahasan selanjutnya, kita sapa dulu narasumber utama kita. Beliau adalah Al-Ustadz Ahmad Khairul Anam. Beliau merupakan Wakil Sekretaris Komisi Infocom Majelis Ulama Indonesia, dan beliau merupakan dosen syariah Islamiyah di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, UNUSIA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz Anam? Alhamdulillah, baik. Ustaz Nasih. Ya. Baik Ustaz Anam. Mungkin bisa dijelaskan ke para pembaca Republika dan para pemirsa sekalian terkait dengan rukhsah berpuasa, dan terutama keringanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui. Falyatafadhal masykurah. Kami persilakan kepada Ustadz Khairul Anam untuk menyampaikan sejumlah paparannya atau penjelasannya. Monggo Ustadz Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam acara belajar bersama. Kali ini kita akan membahas beberapa ketentuan terkait dengan ibadah puasa. Nah, tadi sesuai dengan yang dipertanyakan oleh Ustadz Nasih, yakni keringanan untuk tidak berpuasa bagi beberapa orang, ya, baik yang sakit. Nah, yang dalam hal ini yang tadi dipertanyakan, keringanan berkaitan dengan ibu yang hamil atau menyusui. Nah, para pemirsa sekalian, ini memang sering terjadi salah paham. Beberapa ibu yang hamil atau menyusui mengira bahwa tidak berpuasa karena hamil dan menyusui hanya membayar fidyah. Ini tidak tepat, ya, ini salah. Yang hanya membayar fidyah sebagaimana disebutkan di dalam ayat surat Al-Baqarah yang tadi sempat dilanjutkan surat Al-Baqarah terkait puasa tadi yang sempat dibacakan oleh Ustadz Nasih, yang membayar fidyah saja itu hanyalah orang-orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah, adapun ibu-ibu hamil atau menyusui itu dikiaskan dengan orang yang sedang sakit. Jadi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ibu-ibu yang tidak berpuasa karena lemah atau karena mengandung, ya, hamil, atau karena sedang menyusui, maka diizinkan atau mendapatkan rukhsah untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi mereka tetap harus mengganti puasanya yang lain. Nah, bagaimana dengan fidyah? Ini ada
ketentuannya sebagai berikut. Di dalam kitab tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili saat menjelaskan ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dijelaskan detailnya seperti ini. In khafata ala auladihi mafaqad, apabila ibu-ibu yang hamil atau menyusui sebenarnya kuat untuk menjalankan ibadah puasa, akan tetapi dia takut bayinya kenapa-napa, bayinya kurang gizi atau bayinya lemah, tapi dia sebenarnya kuat melaksanakan ibadah puasa, maka bagi ibu-ibu yang seperti ini, yang masih kuat ini, dia wajib mengganti puasa sekaligus membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Nah, tapi apabila ibu-ibu memang lemah, tidak kuat berpuasa, maka dia hanya mengganti puasanya saja. Jadi sekali lagi saya ulang, bagi ibu-ibu yang hamil dan menyusui tetap mengganti puasanya. Bahkan apabila dia tidak berpuasa itu sebenarnya kuat, hanya takut anaknya saja, anaknya kurang gizi atau anaknya lemah, tapi sebenarnya dia kuat, maka selain mengganti puasa di hari yang lain, dia wajib membayar fidyah. Ukuran fidyah itu 1 mud atau 1/4 sok. Jadi 1/4 dari yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Jadi sekira kalau zakat fitrah 2,5 kilo, maka diambil 1/4-nya atau nominal uang kira-kira 10.000. Itu hanya makanan pokoknya, bisa nanti ditambah lauk pauknya. Jadi jangan terlalu perhitungan ya, bisa ditambah lauk pauknya. Jadi kira-kira satu hari anggap aja 15.000 sebagai pengganti dari puasa kita, selain dari mengqadha puasa yang tadi saya sebutkan. Jadi para pemirsa sekalian, para pemirsa sekalian, saya lanjutkan sedikit. Puasa adalah hakikat puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkan puasa, seperti berhubungan dengan berhubungan suami istri. Nah, hari yang diwajibkan kita untuk menahan diri ini sudah pakem ya, 29 atau 30 hari. Tidak ada rukso, tidak ada diskon ya. Ada rukso tapi tidak ada diskon. Beda seperti melaksanakan sholat. Jadi nanti ketika tidak melaksanakan puasa atau tidak melaksanakan tidak berpuasa ya karena sebab-sebab tertentu, wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Baik, silakan Ustaz Nasir. Baik. Terima kasih paparannya Ustaz Anam. Yang juga sering kemudian kita jumpai pertanyaan itu adalah begini Ustaz Anam. Suka kan mungkin karena satu dan lain hal gitu, ibu-ibu kita itu acap kali kemudian menunda gitu, atau menunda melakukan qadha atau membayar hutang. Nah itu bagaimana Ustaz? Bisa jadi misalnya sekarang puasa, sementara dia masih punya hutang tahun lalu, entah 4 hari, entah 3 hari. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah kemudian kita tetap melakukan puasa yang sebelumnya dengan niat qadha, atau kita sudahlah, yang penting adalah puasa tahun ini. Nah itu seperti apa Ustaz kira-kira? Ya, sebagaimana hutang pada umumnya, namanya kita berhutang, meskipun kita lupa itu bukan berarti auto lunas ya, tetap dibayar, dan semakin lama kita membayar hutang berarti semakin berdosalah kita karena kita sembrono terhadap perintah Allah. Akan tetapi ketika kita lupa tidak membayar qadha puasa atau tidak membayar fidyah, tidak secara otomatis kita gugur kewajiban. Kita tetap wajib menggantinya pada tahun-tahun yang akan datang. Semakin cepat kita membayar hutang puasa, ya maka semakin baik. Nah, bagaimana cara membayar hutangnya? Di dalam ayat tadi fa'iddatun dijelaskan bahwa kata iddah atau bilangan hari di sini tidak mutlak harus berurutan. Ya, bisa selang-seling ya. Dan biasanya selalu kami anjurkan mengganti
puasa itu biar tidak terlalu berat bisa dilaksanakan di hari-hari puasa sunnah, Senin dan Kamis itu bisa diniatkan Oke. qadha puasa wajib. Begitu Ustaz Nasih.